Oke, silakan kelompok 1. Mas Brian, Bu, yang mau itu Halo, halo. Ya, Bu. dipresentasi. Saya izin share screen ya, Bu. Iya, oke. Iya. Sebentar, Bu. Share. Apakah sudah muncul di layar? Belum. Udah. Udah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami di mata kuliah Perancangan dan Arsitektur Praktana di topik tugasnya di model arsitektur UML dan ADLS. Namun sebelum masuk ke situ, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota tim saya. Yaitu yang pertama ada saya sendiri, verifikasi pertama. Saya bertindak sebagai ketua kelompok dan ada anggota-anggota saya, yaitu ada Muhammad Ersan, dan Syah Bagas dan Akbar. Baik, jadi di sini kami mengumpulkan ide-ide dari aplikasi dari masing-masing anggota saya yang mencakup latar belakang, permasalahan, dan solusi. Untuk ide awalnya, itu aplikasi yang bernama Tabungan Keluarga, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi latar belakangnya, tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsikan. Jadi disimpan dan akan digunakan di masa yang akan datang. Pendapatan merupakan faktor utama yang terpenting untuk menentukan konsumsi dan tabungan. Keluarga-keluarga yang tidak mampu akan membelanjakan sebagian besar, bahkan seluruh pendapatannya untuk keperluan hidupnya. Individu yang berpendapatan tinggi akan melakukan tabungan lebih besar daripada individu yang berpendapatan rendah. Untuk permasalahannya, yang dihadapi oleh keluarga itu sangatlah sengit, terutama dalam sistem manajemen keuangan dan transaksi. Hal itu dikarenakan transaksi yang dilakukan masih belum efisien dan juga belum praktis karena masih harus pergi ke ATM atau bank untuk melakukan transaksi. Selain itu, dari segi manajemen keuangan pun susah dan tidak teratur, sehingga dapat menyebabkan besarnya pengeluaran daripada pendapatan. Untuk solusinya, yang mampu mengatasi dari masalah yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu dibuatkan aplikasi yang bernama Tabungan Keluarga. Harapannya dengan aplikasi ini keluarga mampu melakukan transaksi dan mengelola keuangan dengan baik dan benar. Jadi itu dari ide awalnya. Untuk ide keduanya, yaitu aplikasi yang bernama ESTNK, akan dijelaskan oleh Mas Danisa Bagas Abiansa. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Eka. Ini aplikasi dari saya, STNK. ESTNK ini adalah aplikasi yang berbasis Java yang dulu pernah saya buat waktu praktek praktikum OOP kemarin. Dan kenapa saya membuat STNK ini karena keresahan dari saya sendiri, yaitu membuat STNK itu sulit dan lama, sehingga saya harus ngantri, saya harus mengurus administrasi dan sebagainya, dan sampai harus membayar orang dalam untuk membuat STNK karena saking rumitnya administrasi. Jadi dengan adanya STNK ini, solusinya Mas bisa lanjut. Solusinya dengan adanya aplikasi ini semoga lebih efisien lagi tanpa perlu orang dalam itu, kayak gitu aja. Makanya saya membuat aplikasi ini kayak gitu. Oke, bisa dilanjut lagi ide selanjutnya. Sebentar. Ya, untuk ide toko spare part komputer akan
dijelaskan oleh Muhammad Ersan Aldo Alvinetino. Silahkan. Terima kasih kepada Ega. Latar belakang komputer, latar belakang aplikasi ini adalah komputer merupakan salah satu perangkat teknologi yang berperan sangat penting dalam produktivitas baik dalam lingkungan kerja maupun hiburan. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya tren teknologi informasi, terutama dalam lingkungan kerja, membuat perusahaan harus memiliki komputer untuk mendukung setiap user dan melakukan pekerjaannya. Penggunaan komputer dalam dunia kerja memiliki banyak hal yang positif, seperti memudahkan pengolahan data dan media dengan aplikasi tertentu, serta adanya internet untuk mencari informasi. Nah, permasalahannya yang dihadapi bahwa dengan meningkatnya permintaan komputer di dunia menyebabkan perusahaan kesulitan dalam menangani kebutuhan user. Kemudian munculnya masalah jumlah komputer yang semakin meningkat dengan spesifikasi lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan dan ruang yang diperlukan serta perawatan baik dari segi hardware maupun software yang bisa mengeluarkan biaya tidak murah. Solusi dari permasalahan tersebut adalah munculnya sebuah aplikasi penjualan spare-part komputer agar dapat membantu para pengguna komputer dapat mendapatkan spare-part yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau agar membantu pengguna komputer tersebut merawat komputernya. Sekian. Terima kasih Mas Alvin atas penjelasannya. Untuk ide Untuk ide toko ikan hias akan dijelaskan oleh Akbar. Silakan. Makasih Mas Brian. Jadi latar belakangnya ikan hias adalah jenis ikan baik yang berhabitat di air tawar maupun air laut yang dipelihara bukan untuk konsumsi melainkan untuk memperindah taman atau ruang tamu. Panorama bawah laut seringkali dinilai mempesona hingga banyak orang ingin untuk memelihara ikan hias. Kini kemajuan teknologi kemungkinan orang menikmati panorama air laut di dalam ruangan. Permasalahannya karena dampak COVID-19 mengharuskan kita untuk menjaga jarak satu lain atau social distancing. Hal tersebut membuat pasar ikan hias menjadi sepi dan terancam bangkrut. Solusi dari permasalahan tersebut, muncul solusi sebuah aplikasi penjualan ikan hias secara online agar dapat membantu pecinta ikan hias memilih dan berbelanja secara online sehingga kita tidak perlu khawatir tentang menjaga jarak atau social distancing dan kita bisa melakukan berbelanja kapanpun dan dimanapun. Oke, terima kasih Mas Akbar atas penjelasannya. Jadi dari ide-ide awal tadi, akhirnya kami sepakat untuk merekomendasikan ke ide akhirnya, yaitu memakai aplikasi yang bernama tabungan keluarga. Alasannya karena aplikasi ini sangat membantu terutama dalam hal manajemen keuangan di lingkup keluarga. Itu untuk alasannya. Untuk pengaruh bisa dijelaskan oleh Mas Danisa, silakan. Baik, terima kasih. Kenapa tadi memilih ini? Pengaruhnya tentunya memiliki pengaruh baik dan buruk juga. Pengaruh baiknya itu lebih efisien ketika kita ingin melakukan transaksi dan juga dalam pengelolaan keuangan dapat terkelola dengan baik. Pengaruh negatifnya, kita nggak perlu berkunjung ke ATM. Jadi kita ngelihat juga situasi yang pandemi seperti ini. Jadi kita nggak perlu untuk ke ATM untuk menyentuh sebuah mesin ATM gitu kan, karena mudahnya virus masuk gitu kayak gitu. Jadi, kayaknya ini juga menarik untuk
dibuat sebagai aplikasi untuk keluarga gitu. Seperti itu. Iya. Oke, Kurang lebih selanjutnya terima Oh. kasih. Oke. Makasih Mas Danisa. Lalu untuk sebentar masih nge-lag. Untuk alternatifnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Ersan. Baik, untuk alternatif masalah dari alternatif solusi dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat alternatif yang mungkin dapat menanggulangi permasalahan tersebut, yaitu dengan pembuatan sebuah aplikasi manajemen keuangan dan transaksi online di lingkup keluarga secara real time, akurat, dan cepat. Makasih untuk Mas Ersan Aldo atas penjelasannya. Untuk resikonya mungkin Mas Akbar bisa menjelaskan. Silahkan. Baik. Nge-lag. Jadi resiko yang muncul dari pembuatan aplikasi tersebut yaitu kurangnya pengunjung di tempat ATM dan outcome-nya tertentu cukup besar karena aplikasi juga menggunakan database yang cukup besar. Keuntungan dari pembuatan aplikasi ini yaitu lebih efisien ketika ingin tangan dapat terkelola dengan baik. Makasih Mas Akbar atas penjelasannya. Yaitu sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan. Ya. Ya, Bu. Terima kasih. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mungkin ada pertanyaan. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Alhamdulillah. Ya, silakan. Oke, selanjutnya langsung. Oh, langsung. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi. stop share ya, Bu. Ya, terima kasih. Saya selanjutnya dulu ya, biar persingkat waktu. Iya, Bu. Makasih. Baik. Siapa kelompok 2? Mungkin kelompok Ari, Yuko, dan Frenda ya? Iya. Ya. Oke, silakan. Frenda ya. Frenda, Yuko, sama Ari. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang dahuluan perancangan dan arsitektur perangkat lunak. Oh, nggak dengar ya? Pertama, Nggak dengar ini. Mungkin kurang deket gitu mic-nya, yang Frenda. Kecil Mas cek, Frenda cek, suaranya. cek. Udah. Pertama yaitu game market Masih belum jelas. Jadi oleh kebresek gitu, apa kebresek gitu? Aduh. Coba tes satu. Apa coba ngomong apa gitu? tes. Nah, Halo, ini halo. enak. Tes. Heeh. Tes. Udah. Kurang Ya, keras yang gitu. pertama tes. Agak lagi sih. Tes. Nah, gitu. Yang terakhir, tes terakhir. Tes. Udah. Udah sih, udah. Yang Coba. Pertama yaitu game market yang akan dijelaskan oleh Ari. Oke. Halo Bu, tes. Ya, bagus suaranya. Oke. Sini ide pertama saya yaitu game market Mongnai. Yang latar belakangnya yaitu pada saat ini itu kompetisi global dalam ramah ke seluruh negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri tren penjualan mata uang game itu sedang naik, Bu.
Jadinya sini saya ini membuat game market sebagai media digital untuk menciptakan satu lingkungan atau tempat memadahi para penjual dan pembeli untuk melakukan proses bisnis, mulai dari pemasaran mata uang game, penawaran mata uang game, mengembangkan komunikasi antara penjual dan pembeli sehingga tercapai kepuasan terhadap keduanya. Game market di sini sendiri mempunyai manfaat untuk memperluas jaringan dan meningkatkan penjualan para seller-seller para seller-seller penjual mata uang game. Untuk permasalahannya sendiri sini konsumennya itu banyak pengennya itu bayarannya lebih mudah menggunakan e-money. Untuk solusinya sendiri itu kita membuat pembayaran non tunai dengan e-money seperti GoPay, OVO, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, next. Halo, Mas Oke, Brenda. selanjutnya yaitu Aganim yang akan dijelaskan oleh Farhan Yugo. Tes. Masuk. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengawas kapal penangkap ikan menggunakan berbasis drone. Ya, berbasis drone. Itu latar belakangnya Indonesia merupakan negara maritim yang luas wilayahnya. Sebagian besarnya yaitu lautan. Sumber daya alam yang berasal dari laut juga sangat berlimpah. Berbagai pemanfaatan laut tersebut antara lain digunakan sebagai sarana perdagangan, jalur lalu lintas, sarana pariwisata, dan lain-lain. Dalam hal ini mengambil hasil kekayaan laut terutama ikan masih merupakan cara pemanfaatan laut yang paling umum dilakukan. Walaupun sejak dulu menangkap ikan menjadi mata pencarian masyarakat pesisir pantai Indonesia. Tapi nelayan halo. Ya, halo. Brand Enggak denger ini. Tapi nelayan Indonesia kalah bersaing dengan kapal asing ketika menangkap ikan. Sehingga seringkali saat ini masih banyak pelanggaran yang nelayan banyak pelanggaran yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Salah satunya adalah kapal asing yang menyamar sebagai kapal bukan penangkap ikan yang melakukan aktivitas penangkap ikan di wilayah Indonesia. Masalahnya pada sistem yang kami buat ini yaitu cara membuat sistem pengawas kapal penangkap ikan berbasis AI menggunakan drone. Lalu solusinya untuk permasalahan tersebut itu solusinya untuk masalah yang dihadapi sekarang itu yang untuk masalah penangkapan ikan secara ilegal itu yaitu kita akan membuat sistem pengawas kapal penangkap ikan berbasis AI menggunakan drone. Oke. Selanjutnya yaitu sistem keamanan dengan suara hantu. Latar belakangnya yaitu penjaga rumah yang tidak mampu mengontrol atau menjaga seluruh lingkungan rumah waktu penghuni meninggalkan rumahnya. Permasalahannya yaitu pencuri pada waktu rumah kosong yang ditinggal sama penghuninya. Dan solusinya yaitu mengatasi pencurian yang terjadi di dalam rumah, dan alarm rumah ini dapat membantu para penghuni rumah saat sedang tidak di rumah. Gitu. Udah. Dan terus diskusinya telah mengirimkan ketuanya yaitu Farhan Yuko memilih Aganim sendiri. Ketua kelompoknya. Ya, silakan Yuko mungkin. Ini akan melanjutkan Aganim tersebut, yaitu permasalahannya.
Mm-mm. Ya. Suaramu putus-putus, Frenda. Lanjutkan sama Farhan Yugo. Oh ya, oke. Iya, Tes tes. Eh, lancar, mengapa lancar. kita ya mengapa kita memilih apa namanya aplikasi Aganim yang tadi untuk sistem pengawas kapal itu? Karena kemarin saat LKTI itu Mm-mm. apa namanya Mm-mm. ide kita itu lolos Mm-mm. lolos penyelesaian tingkat kampus, dan misalnya kalau apa ada kalau ya mungkin berkenan kayak melanjutkan lagi itu dan dibantu oleh kampus, ya kita ingin melanjutkan aplikasi tersebut. Oh ya, Gitu. oh begitu. Ya. Ini ada slide selanjutnya enggak, Yuko? Terakhir, slide terakhir. Ya, Oh ini ya, selesai. terakhir. Oh gitu. Mungkin saya nggak komen dulu ini harusnya. Nggak, mungkin satu aja deh. Tunjukkan apa waktu ini di apa itu namanya ya? Komentar reviewer. Ya itu aja sih. Sebenarnya saya nggak boleh komentar ini. Ini komentar viewer itu kayak gimana? Apa udah selesai? Itu Kayak gimana? di LKTI itu nanti pasti ada reviewer gitu yang kirim apa ya? Apa nggak ada? Nggak kemarin kalau Oh LKTI kemarin itu kemarin. nggak dikasih sama panitianya gitu komentarnya. Oh enggak ta? Oh enggak ta Yuko? Iya, nggak ada, Bu. Oh Cuma enggak ya ada. komentarnya sih mungkin kayak dari dosen yang menilai gitu sih, Bu. Ya menilai Oh, langsung gitu. Ya, pas penilaian langsung gitu. oh verbal Yuko. Iya, verbal. Oh ya ya, saya maaf ya. Saya kira ada tulisan di ini diberitakan di email. Oh Oh, begitu. nggak ada sama sekali, Bu. Oh ya sudah, kalau begitu Ya, enggak apa-apa pakai ini karena memang kalau lolos ya berarti memang layak di LKTI. Ya. Ya sudah mohon Yuko, ya, mungkin bisa siap. diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini, ya nomor 3, kelompok Yuridan, Raffi, Zulkarnain, Abi. Bu, Ya, mohon maaf Bu, ini Raffi sama apa sama Zul itu masih belum bisa online Bu. iya tadi, Sudah saya hubungi kok Zulnya. iya. Bermasalah kan Zul. Raffi juga. Kalau Iya, Raffi nggak ngubungi saya, Zul yang ngubungi saya. iya enggak tahu. Saya Ditunjukkan telepon Raffi screenshotnya. saya tadi. Ya ini centang 1 dia saya jawab tak centang 1 Zulkarnain. Iya Bu. Oh ya wes Yuridan sama kayak Lewati satu Zwingli. kelompok kok, 2 kelompok dulu gitu loh Bu. Nanti bisa kok Zul. Oke. Soalnya, ya Bu.
Sama-sama. Oke, yang kelompok 4 ya. Kelompoknya Anwar Ibrahim, terus Rizal, Afian. Ya. Iya, Bu. Oke. Oke, sudah kelihatan, Bu. Belum. Belum. Udah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mempresentasikan kelompok saya. Yang pertama ada point of sales toko agen dari ide saya sendiri. Latar belakangnya perkembangan teknologi informasi sekarang berjalan sangat cepat serta memegang peran penting terhadap berbagai hal. Komputer merupakan salah satu bagian penting dalam peningkatan teknologi informasi. Kemampuan mengingat dan menyimpan semua informasi menjadi komputer sebagai alat yang menunjang seluruh kegiatan yang berhubungan dengan informasi. Teknologi informasi telah menjadi istilah yang populer saat ini, namun para pemilik usaha yang masih awam terhadap teknologi informasi yang mungkin masih belum mengetahui bagaimana kegunaan teknologi informasi dalam bisnis mereka, seperti dalam point of sale perusahaan, masih banyak yang menggunakan sistem manual yang pada akhirnya memperlambat kinerja mereka untuk mengetahui transaksi yang mereka lakukan dalam sehari. Point of sale atau disingkat POS dapat diterjemahkan bebas menjadi sistem kasir, yaitu aktivitas yang berorientasi pada penjualan yang terjadi pada bidang usaha retail. POS ini menjadi sangat penting karena POS ini merupakan terminal tempat uang diterima dari pelanggan. Bagi pemilik usaha, uang masuk adalah indikator yang paling mudah untuk mengukur pendapatan usahanya. Toko agen selama ini masih menggunakan pencatatan point of sale yang manual, sehingga pemilik usaha harus melihat langsung ke toko untuk mengetahui penjualan tokonya dalam sehari dan tidak dapat secara update stok barang dengan cara online. Mengetahui informasi perkembangan toko yang tersebut dan dengan POS yang berbasis aplikasi dapat mempermudah usaha itu sendiri dalam mencatat transaksi dan pendapatan. Dalam permasalahan ini masih terjadi banyaknya kesalahan pencatatan transaksi atau yang biasa disebut human error karena masih menggunakan pencatatan yang manual. Lemahnya proses pengawasan transaksi oleh pembeli terhadap pegawainya, terutama yang bertugas dalam menangani kasir sehari-hari. Kurangnya media informasi atas transaksi di toko agen setiap harinya yang diperoleh oleh owner untuk mengetahui laba, rugi, dan transaksi lainnya. Terkadang lupa untuk menghitung utangnya pembeli ketika mau menagih. Solusinya, teknologi informasi makin besar aplikasi point of sales atau yang bisa disebut sistem kasir yang berfungsi memudahkan penjualan. Selain itu, kelebihan point of sale adalah dapat melihat atau mengontrol semua kegiatan transaksi, melihat stok pemasukan dan pengeluaran barang, dan semua laporan transaksi akan dicatat dan memudahkan pemilik toko agen untuk melihat hasil penjualan. Selanjutnya, saya persilakan Rizal Infasa. Baik, tes. Apakah terdengar, Bu? Terdengar. Bisa masuk. Ini ide saya yaitu lab virtual sekolah, latar belakangnya yaitu pada masa pandemi ini yaitu COVID-19, mungkin pembelajaran daring masih menjadi alternatif bagi guru dan murid harus beradaptasi dengan kebijakan baru dan tetap bekerjasama agar murid bisa melanjutkan rutinitas belajar walaupun di tengah keterbatasan, terlebih dengan beberapa pelajaran yang tidak bisa lepas dengan kegiatan praktikum seperti fisika atau biologi. Dan masalahnya yaitu mungkin ada beberapa aplikasi kayak pembelajaran fisika atau biologi yang sudah ada namun belum lengkap fiturnya. Jadi mungkin masalahnya melengkapi fitur simulasi lab virtual yang perlu disempurnakan untuk menghindari kesalahan konsep pada mata pelajaran itu sendiri, yaitu fisika atau biologi tersebut. Nah, solusinya dari permasalahan tersebut membuat lab virtual agar siswa lebih mudah mengerti tentang praktikum pada mata pelajaran tertentu dan termotivasi untuk belajar walaupun pada masa pandemi yang semuanya serba daring. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan Alfian Novan. Monitor, Alfian Novan.
Nggak ada itu. Saya bacakan aja, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke. Biar cepet. Biarin anaknya Dari saya. ide Alfian ini yaitu berjudul Passenger Flight Assistance yang dilatar belakangi dalam dunia penerbangan, efisiensi sangatlah dibutuhkan bagi para penumpang, calon penumpang, dan maskapai. Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh penumpang dapat menambah efisiensi dalam kegiatan penerbangan komersil. Permasalahan di sini yaitu ketersediaan informasi penerbangan dari maskapai yang kurang dan tidak dapat diakses oleh penumpang dengan mudah dan cepat dapat menimbulkan masalah. Dan solusinya dari masalah tersebut yaitu membuat aplikasi Passenger Flight Assistance, yaitu aplikasi yang memberikan informasi penerbangan mulai dari ketersediaan tempat duduk hingga informasi keberangkatan jadwal pesawat untuk para calon penumpang yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi dari diskusi kelompok kami yaitu memilih postogen yang disebut sistem kasih yang berusaha untuk memudahkan hasil penjualan. Para pemilik usaha yang masih awam terhadap teknologi Indonesia yang mungkin masih belum mengetahui bagaimana kegunaan teknologi informasi dalam bisnis mereka, seperti dari point of sale perusahaan masih banyak yang menggunakan sistem manual yang pada akhirnya memperlambat kinerja mereka untuk mengetahui transaksi yang mereka lakukan dalam sehari. Untuk mendefinisikan pengaruh dari rekomendasi studi kasus, kelebihan point of sale adalah dapat melihat dan mengontrol semua kegiatan transaksi, melihat stok masukan dan pengeluaran barang, dan semua laporan transaksi akan dicatat dan memudahkan pemilik toko agen untuk melihat hasil penjualan. Terdapat alternatifnya untuk mempermudah pemilik usaha mengontrol stok keluar masuknya barang dan laporan transaksi keuangan. Untuk resikonya, ketika server down atau perlu maintenance membutuhkan waktu yang lama, untuk biayanya juga termasuk lumayan karena harus membuat server dan aplikasi. Keuntungannya mempermudah mengontrol toko agennya. Dari aspek pertimbangan, teknologi bisa dikembangkan sesuai perkembangan teknologi di era sekarang. Untuk ekonomi, manfaat dari sistem postogen ini mempermudah pemilik toko agen untuk mengontrol dari segi transaksi dan stok barang. Untuk non-ekonominya saya belum, Bu. Dan untuk organisasi operasional, aplikasi ini sangat mudah digunakan seperti kasir-kasir seperti biasanya. Jadwalnya sistem ini diterapkan ketika toko mulai sampai tutup. Kurang lebihnya seperti itu, Bu, dari kelompok kami. Ya, ya udah, oke ditutup mungkin. Baik, Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, Bu. Kelompoknya siapa yang sudah siap? Kelompok 5 mungkin ya. Iya, silakan Amanda. Saya yang nge-share screen, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil studi kasus kelompok kami. Untuk ide dari anggota yang pertama yaitu ide dari saya yaitu dengan judul aplikasi yaitu lewat dari sistem using single sign-on and mixed reality technology. Nah, untuk latar belakangnya yaitu
perpustakaan adalah salah satu kelengkapan yang harus ada di setiap lembaga pendidikan. Nah, perpustakaan berkembang cepat dan dinamis. Saat ini, sistem yang digunakan dirasa kurang memadai dalam menata anggota maupun peminjam buku. Keadaan demikian menuntut penggunaan sistem informasi berbasis teknologi telekomunikasi yang tidak dapat dihindari di era globalisasi seperti sekarang ini, dan juga mengenai kebaruan teknologi yang mendukung green eco teknologi. Nah, untuk permasalahannya, berbagai masalah ditemukan dalam pendataan sistem manual. Misalnya kesalahan pada proses peminjaman buku, kesalahan pada penulisan nama siswa peminjam, atau misal tertukar dengan siswa lain, dan sebagian koleksi buku yang ada tidak tercatat ke dalam buku peminjaman. Dan juga keterbatasan ruang perpustakaan yang menjadikan perpustakaan menjadi kurang menarik perhatian. Untuk solusinya, pertama yaitu kami memutuskan untuk membuat web single sign-on. Di SSO ini, data identitas ini berbentuk token yang berisi bit informasi pengenal tentang pengguna, misal seperti alamat email atau nama pengguna. Nah, yang kedua, web server perpustakaan dengan sistem terpadu untuk menyamakan tugas setiap sistem yang ada. Nah, yang ketiga, aplikasi ini juga dibuat agar bisa memperoleh kinerja sistem perpustakaan, agar penulisan data peminjaman maupun data buku bisa dilakukan melalui komputer, bukan lagi secara manual. Nah, untuk manfaat dan kebaruan, yang pertama yaitu bisa membaca buku menggunakan virtual reality. Sebenarnya bukan virtual reality, kami menggunakan AR, yaitu augmented reality. Langsung aja dihapus, apa-apa. Ya. Terus juga itu mixed reality itu kurang ED-nya yang di judul aplikasi. Mixed gitu. Nah, itu ya. Oke, lanjutkan. Nah, untuk penggunaan AR ini, perpustakaan harus mempertimbangkan tujuan dari perpustakaan, yaitu pengalaman visual sekaligus interaktif, kemudian anggaran ekonomis seperti kelas atas, dan dukungan TI atau staff inti, departemen TI atau keahlian luar. Nah, yang kedua yaitu data lebih terpadu atau terpusat. Untuk menghindari, ini berguna yaitu untuk menghindari adanya data yang tidak terekam oleh sistem yang berbeda di setiap inputan. Nah, yang ketiga yaitu untuk membantu admin perpustakaan dalam mendata buku-buku yang ada di perpustakaan, mendata para peminjam buku, dan mempermudah mencari anggota perpustakaan. Untuk ide yang kedua akan dibaca oleh Alfa. Untuk ide yang kedua, saya beri judul Beauty Center, yaitu untuk latar belakang usaha jasa salon yang merupakan bisnis yang dapat dijadikan bisnis jangka panjang dikarenakan kebutuhan untuk fisik seorang laki-laki maupun wanita dibutuhkan. Salon merupakan ladang bisnis yang menguntungkan. Mereka menganggap makin ke depan bisnis salon dan kecantikan semakin maju. Karena sekarang ini salon sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebagai tempat perawatan dan kecantikan tubuh. Untuk permasalahan yang ditemukan dalam salon kecantikan sekarang ini yaitu masalah pengolahan data dan informasi yang masih dikerjakan secara manual. Masalah yang sering terjadi adalah masyarakat harus sering antri di salon kecantikan untuk perawatan. Sistem tersebut bisa memperlambat prosesnya. Untuk solusi salon kecantikan ini dengan menggunakan aplikasi bisa mempercepat proses pendataan pelanggan. Dan pelanggan juga bisa mendaftar secara online melalui aplikasi ini agar tidak terjadinya antrian yang panjang yang bisa
membuat jenuh pelanggan maupun pekerja salon. Untuk manfaat dan kebaruannya, membantu klinik kecantikan dalam sistem pengoperasiannya. Permasalahannya sudah ada beberapa klinik kecantikan yang belum menggunakan sistem online ini dan itu menyebabkan banyaknya antrian yang terjadi di toko. Untuk hasil diskusi kami yaitu berdasarkan permasalahan di atas, kami memutuskan untuk membuat aplikasi ini agar bisa memperbaiki sistem kinerja perpustakaan, agar penulisan data peminjam bisa dilakukan melalui komputer, bukan lagi secara manual. Hal tersebutlah yang melatar belakangi pembuatan suatu aplikasi, yaitu aplikasi perpustakaan, yang diharapkan dapat membantu cara kerja perpustakaan supaya lebih mudah dari cara kerja yang sebelumnya. Yang kedua, pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah akses peminjaman buku di perpustakaan yang dapat digunakan oleh para peminjam. Berdasarkan hasil akhir dari aplikasi, diharapkan bisa menambah ilmu tentang komunikasi dan mengetahui cara kerja dari aplikasi perpustakaan ini. Dan yang ketiga, risiko yang mungkin terjadi yaitu sewaktu-waktu bisa saja terjadi kerusakan pada database center, hard disk rusak, ataupun kehilangan data perpustakaan. Ya. Sudah? Sudah ya? Ya, halo? Iya, sekian dari presentasi kami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah ke ACC ya. Ya. Terima kasih Safa Amanda. Oke, berikutnya mungkin ada tadi siapa ya? Saya, Bu. Ya, Charlie, silakan. Iya, Bu, sebentar, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Udah, oke. Ya, lanjut. Ya. Selamat siang, Bu Dewi dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas perancangan arsitektur dan perangkat lunak. Di sini ide yang saya sampaikan adalah untuk studi kasus ini adalah SafePay. SafePay ini merupakan aplikasi yang dimana mempunyai sistem yang sama seperti aplikasi OVO, GoPay, dan Dana. Jadi dia ini merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pembayaran. Tetapi di dalam SafePay ini ada beberapa kelebihan yang tidak dimiliki aplikasi seperti OVO, Dana, dan GoPay. Nah, latar belakang saya bisa memilih judul SafePay ini karena di dalam aplikasi SafePay ini, di dalam masa pandemi ini, kita sering melakukan transaksi online dan juga kalaupun tidak online ataupun offline kita di supermarket atau di minimarket, lebih baiknya kita kan lebih menggunakan transaksi cashless, yaitu tidak menggunakan uang atau mengurangi kontak langsung antar sesama. Jadi aplikasi ini sangat berguna untuk di masa pandemi ini. Dan yang kedua, di aplikasi SafePay ini terdapat fitur yang namanya virtual card. Jadi dalam virtual card ini kita bisa melakukan transaksi, yaitu
seperti di aplikasi-aplikasi online shop ataupun seperti aplikasi streaming seperti Spotify, Apple TV, YouTube Premium seperti itu. Jadi dalam virtual card ini kita bisa menghindari data-data kartu debit kita atau kartu kredit kita. Jadi kita hanya perlu melakukan top up pada aplikasi SafePay dan nanti kita bisa membuat di dalam aplikasi SafePay ini kita bisa membuat virtual card yang berfungsi sebagai kartu kredit sementara untuk menghindari penyalahgunaan data saat melakukan transaksi online. Nah, itu latar belakang dari aplikasi SafePay. Terus permasalahannya karena adanya ide ini adalah karena sekarang masa pandemi yang juga belum berakhir, terus juga ya keamanan data pengguna dalam melakukan transaksi online seperti yang sudah kita tahu, banyak sekali saat melakukan transaksi online data pengguna itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti carding gitu ya, salah satunya yang saya tahu saat ini. Terus yang kedua adalah yaitu social distancing atau mobilisasi. Jadi dengan adanya aplikasi SafePay ini semoga permasalahan social distancing dan mobilisasi ini dapat teratasi. Terus untuk resiko dan biaya dalam membuat aplikasi SafePay ini, yaitu kita sudah tahu sendiri bahwa tidak ada sistem keamanan yang sempurna, jadi kemungkinan, tapi saya berharap dengan adanya aplikasi ini kita bisa meminimalisir gitu ya, untuk celah-celah keamanan untuk bisa mengambil data-data pengguna kita. Terus dan yang kedua itu butuh biaya yang cukup besar untuk membuat sistem keamanan yang baik. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ian, terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat siang. Oke, terima kasih Charlie. Mungkin nggak saya langsung komentar ya. Kita lanjut next kelompok selanjutnya ya. Terima kasih. Selanjutnya kelompoknya Yuridan. Yuridan sudah siap? Yuridan. Kalau saya sendiri aja yang menjelaskan gimana, Bu? Oh ya jangan dong. Raffi Yuridan. sama Hah? Kemana? itu, Bu. Belum lagi. Raffi nggak tahu, Bu. Nggak bisa telepon, Bu. Raffi sama Zulkarnain offline lagi nih, Bu. Iya, tadi udah tak anu. Bintang satu lagi. Jadi coba kamu. Iya, Bu. Wah, gimana ini? Gimana, Bu? Gak apa ya, Bu ya? Iya, wis. Paham saya situasinya. Oke, silakan. Nggak usah pakai itu nggak, Bu? Nggak usah pakai pembukaan ya, Bu. Langsung aja, Bu. Pembukaan apa toh? Pakai potong pita. Moderator, nggak usah pakai moderator. Iya, ya kamu moderator, kamu yang baca, kamu yang mengambil keputusan. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan menjelaskan tentang tugas perancangan dan arsitektur perangkat lunak dari sebentar, Bu. Kenapa? Keliru. Nggak. No, ayo wes. Ahmad Zidane Zindani. Dari kelompok saya Ahmad Zidane Zindani, Raffi Zulkarnain dan Zulkarnain. Untuk aplikasi yang saya sarankan itu aplikasi membantu administrasi persewaan kendaraan roda 2. Atau Scootren. Aplikasi pembantu administrasi persewaan Scootren berbasis Android ini bertujuan untuk menyewakan alat transportasi multidestinasi dan memiliki fleksibilitas waktu terutama di daerah-daerah tujuan wisata. Target pasar dari perusahaan yang menggunakan aplikasi ini adalah kalangan wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk memudahkan wisatawan tersebut dalam menjangkau tempat wisata yang sulit dilalui kendaraan beroda 4 atau lebih. Selain menguntungkan perusahaan pengguna aplikasi dengan bantuan administrasi, aplikasi ini juga mampu mengatur unit skuter yang tersedia dengan penyewa atau pelanggan dan yang ada dengan fitur yang sudah tersedia.
permasalahannya kenapa aplikasi ini bisa dikembangkan itu karena selama ini beberapa pekerja administrasi persewaan kendaraan roda 2 selalu mengalami masalah dengan 4 tipe data dari persewaan yang terlalu banyak dan menumpuk. 4 tipe data tersebut adalah data diri penyewa, data unit skuter, data penyewaan atau output, dan juga data pengembalian atau input. Masalah ini biasanya diatasi dengan cara manual atau dengan cara penulisan di kertas, namun cara tersebut dianggap tidak efisien. Kemudian cara baru menggunakan Excel, namun pihak administrasi harus menginputkan data secara manual agar rapi dan efisien. Solusinya dengan adanya aplikasi berbasis Android ini mampu mempermudah pihak administrasi dalam menata data yang diinputkan, dan karena aplikasi ini berbasis Android, maka daya kerja administratif akan lebih efisien. Dan dengan database yang terhubung dengan Google Drive, data yang diupload dapat dilihat oleh semua pihak yang bertanggung jawab di dalam perusahaan. Kemudian aplikasi dari Raffi Zulkarnain adalah aplikasi electrical ticket parking. Apa ini namanya? Latar belakang dari aplikasi ini adalah sulitnya jika kita berpergian ke mall atau supermarket tertentu. Mall tersebut masih menggunakan manual tiket berupa karcis parkir yang terkadang kita sendiri masih ceroboh untuk menaruh tiket parkir, dan bisa terjadi kehilangan karcis parkir tersebut. Bisa terjadinya kehilangan tiket parkir tersebut, biasanya kita terkena denda oleh mall supermarket tersebut dan membuat pusing karena mencari tiket parkir tersebut. Dengan adanya aplikasi ini, pengunjung mall supermarket tersebut tidak akan risau akan kehilangan aplikasi tersebut, karena ketika akan masuk ke mall, karcis parkir yang berupa kertas tersebut akan menjadi barcode setiap kendaraan. Jika yang keluar langsung di-scan, bisa membayar melalui handphone dan langsung menuju ke saldo e-money masing-masing kendaraan. Apa e-money? Pembayaran karcisnya bisa lewat e-money. Kayak e-money. Oke. Ya. Kemudian aplikasi dari Zulkarnain adalah aplikasi manajemen wisata. Latar belakangnya, sulitnya untuk manajemen data pengunjung di tempat wisata saat ini. Juga masih banyak tempat wisata yang masih manual dengan memberikan karcis kepada pengunjung yang datang tanpa ada pencatatan data pengunjung. Terus masalahnya dengan tidak adanya data pengunjung yang tersimpan, pemilik wisata tidak bisa mengetahui jika ternyata pengunjung yang masuk telah sampai tempat wisata ditutup ternyata belum keluar. Dengan adanya aplikasi ini, pengunjung yang masuk dan keluar akan terdata dalam aplikasi, sehingga jika terjadi sesuatu pada pengunjung bisa dengan cepat diketahui identitasnya. Kemudian aplikasi yang dipilih oleh kelompok kami adalah aplikasi manajemen wisata. Hasil diskusi kami memilih aplikasi manajemen wisata karena proses pembuatan aplikasi yang mudah serta penggunaan aplikasi yang simpel dan praktis. Aplikasi ini juga memiliki dampak baik untuk lingkungan karena peniadaan sistem karcis dengan mengurangi limbah kertas. Dengan adanya aplikasi ini, pengunjung yang masuk dan keluar akan terdata dalam aplikasi, sehingga semua hal yang terjadi pada pengunjung dapat ditangani dengan cepat dengan data pengunjung yang sudah lengkap tersebut. Sekian dari kelompok kami. Dari saya. Ya. Maraton sekali Yuridan sampai saya. Jadinya apa aplikasi manajemen wisata ya? Ya Bu, yang dipilih manajemen wisata. Oke. Sudah dikirim semua kan ke e-learning? Kok kayaknya ada yang nggak ngirim ya kelompok kamu? Coba dicek nanti. Saya kayaknya belum. Saya atau Raffi. Soalnya saya buat lupa ngupload. Gimana? Nah, Bu? Kenapa tadi Yuridan bilang apa? Kayaknya saya yang belum ngupload itu, Bu. Lah. Ya wes. Segera ya. Ya wes, oke Dan. Dilanjutkan ke yang lain Dan. Ya, silakan yang lain. Ada yang belum kayaknya ya? Caranya gimana? Connect.
Matikan aja laptopnya. Oh, oh ini loh Bu, ini loh Bu. Oh ya. iya. Terus ya, yang belum saya ini Diana ya. Diana, halo Diana. Sudah. Apa kelompoknya siapa Diana ya? Diana terus sama siapa ya kemarin? Fata ya, Fatahila. Saya Nafi Akbar Akil, Bu. Oh ya, Akbar yang ini. Faisal Akbar. Ya Diana. Sudah dipersiapkan Diana. Siapa yang ini? Maju sekarang bisa. Ya tadi Nafi hadir ya. Halo Nafi. Bisa present? Oh nggak ada kayak. Nggak ada. Akbar. Yusuf Akbar ada. Yusuf Faisal Akbar. Akil juga ada. Oh yang nggak ada Nafi. Tadi Nafi di kampus sama Reza ya. Kayaknya ikut ada acara lagi di apa next saja minggu depan. Kenapa Bu? Apakah tadi Nafi dipanggil? Enggak. Siapa yang kelompok yang belum maju? Nah ini ada Diana, kelompoknya Nafi, kelompoknya Akbar. Iya. Atau minggu depan aja. Ada Nafi kemungkinan masih ya. ini Bu, masih ganti device. Oh iya. iya. Karena minggu Ya, depan nih. Oh ya. Iya, minggu depan Iya. aja. PPT-nya di Nafi, Bu. Nafi apa itu? Nafi loading. Nafi loadingnya apa? Ya wes, Reza. Nggak bisa Mas. Internetnya Bu. Internet saya agak lelet Bu. Sebentar. Loading terus. Walah, pakai IT Telkom toh. Iya, sebentar Bu ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya Bu. Ya Pak. Grogi saya Bu. Pak Vidi apa ini? Pakai tethering ta? Iya. Nah ini baru connect Bu. Pakai tethering. Ya lah ya, pakai tekota lah. Oh, tekota. Internetnya Pak Vidi itu ini Redmi. Oh ini udah ya, tak admit ya. Ya Pak Vidi, oke. Ya yuk. Ini kelompok saya tapi. Iya Vi. Sebentar Bu. Gak apa-apa, santai aja. Kelompoknya Diana, Akbar, Akil, Nafi.
Halo Bu. Oke. Nggak bisa ya? Multiple Saya izin partisipan tes. udah. Oh ya Bu, sebentar. Saya grogi Bu. Sudah muncul Bu? Asik. Udah. Saya mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya untuk presentasi kelompok kami yang beranggotakan saya, Muhammad Nafi Udin, lalu Muhammad Yusuf Faisal Akbar, Abdul Mustaqim, dan Diana Puspita. Di sini kami memiliki 4 ide aplikasi. Yang pertama bisa dijelaskan oleh Mas Akil, yaitu aplikasi pelayanan restoran. Halo, Akil. Kayaknya Akil enggak ada. Bentar, saya cek di grup dulu, Bu. Iya. Mungkin bisa saya jelaskan dulu yang aplikasi pelayanan restoran. Jadi ini judulnya aplikasi pelayanan restoran. Latar belakangnya restoran yang tersebar di beberapa tempat membuat restoran saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan, untuk menjaga loyalitas pelanggan dan memenangkan persaingan. Banyak strategi yang ingin dikembangkan oleh restoran. Salah satu strategi yang ingin ditingkatkan adalah mengenai pelayanan customer atau after sales. Lalu yang kedua adalah permasalahan. Yang pertama, restoran mengenai proses pelayanan yang lamban. Yang pertama, pelayanan mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian meja kosong. Lalu yang kedua, pelayan mencatat pesanan customer pada selembar kertas, kemudian pelayan memberikan data pesanan tersebut. Dalam artian masih konvensional atau manual. Lalu kami memberikan solusi, yaitu membuat sebuah aplikasi pelayanan restoran menjadi pelayan. Jadi pelayan bisa tahu dena meja yang menampilkan meja dengan blok warna merah, yang artinya terisi, dan blok yang kosong berarti meja kosong. Di sini kami memberikan aplikasi yang bisa mengecek apakah meja dalam restoran tersebut masih ada yang tersedia atau sudah di booking atau sudah ada pelanggannya, seperti itu, Bu. Manfaatnya bisa mempermudah dan meningkatkan pelayanan di restoran tersebut. Jadi kita bisa mengefisiensikan waktu lebih cepat daripada yang sebelumnya yang dicek secara manual atau pelayan tersebut mengecek di tempat, semisal restorannya itu besar, kan pelayan harus mengecek secara manual atau mengunjungi meja yang ada. Dengan aplikasi ini kita bisa menghemat waktu lebih cepat untuk melihat meja mana yang masih tersedia atau sudah terisi oleh pelanggan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah Maxan yang bisa dijelaskan oleh Mas Akbar. Oke, makasih. Oke. Latar belakang dari Maxan sendiri itu berhubung terjadinya dampak COVID sejak Desember 2019, Indonesia jadi salah satu negara yang berdampak pandemi COVID-19 juga. Nah, kemudian pada masalahnya itu berdasarkan masalah latar belakang yang sudah ditulis di situ, munculnya penyakit COVID-19 ini membuat aktivitas masyarakat Indonesia sebagai besar yang bekerja di luar ruangan menjadi terbatas. Hal ini mengakibatkan betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan ketika melakukan pekerjaan di luar rumah. Sementara itu, salah satu penyakit COVID ini tertular melalui udara di tempat-tempat yang paling berpengaruh. Dengan ini, WHO dan pemerintah Indonesia mewajibkan masyarakat menerapkan 3M, yaitu untuk tidak berpergian dengan tidak menggunakan masker, serta menjaga jarak, dan tidak lupa mencuci tangan. Namun di luar itu semua terdapat sedikit banyak masyarakat yang belum patuh terhadap perintah penggunaan masker jika di luar rumah atau ruangan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, untuk solusinya sendiri, dari isu tersebut dibuatlah aplikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat new normal COVID-19
COVID-19 deteksi masker dengan menggunakan OpenCV, DNN, TensorFlow, Keras, dan MobileNet. Teknologi ini dapat mendeteksi pelanggar-pelanggar yang kurang disiplin menjalankan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker saat di luar ruangan atau atau sedang bekerja di luar rumah. Pemanfaatan teknologi OpenCV adalah membaca data gambar dari file atau dari video langsung dan juga dapat menciptakan file gambar. Fungsi lain teknologi ini adalah untuk mapping dan localization, baik untuk stereo kamera ataupun satu kamera dengan berbagai sudut pandang. Nah, untuk manfaatnya ini agar dapat mendeteksi orang yang tidak menggunakan masker dan kemudian membantu untuk mendisiplinkan masyarakat dengan menggunakan masker ketika di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Ya, selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Akbar. Selanjutnya yang ketiga adalah oleh saya sendiri, aplikasi pengembangan bakat bagi pelajar SMP, SMA sederajat. Latar belakangnya, pendidikan merupakan sebuah aspek yang harus selalu dijaga kualitasnya, apalagi perkembangan zaman yang terus maju membuat pendidikan pun semakin berkembang dengan segala sistem yang diterapkan untuk menjadikan kualitas pendidikan yang baik, efisien, dan tentunya bisa mendukung minat bakat para pelajar. Masalahnya adalah masih ada beberapa orang tua ataupun lingkungan pelajar tersebut yang menuntut anaknya untuk berprestasi hanya pada pembelajaran formal di sekolah tanpa memperhatikan minat bakat dari anaknya. Sebuah masalah yang harus segera diselesaikan, melihat banyak sekali pelajar yang memiliki bakat terpendam namun masih terhalang oleh lingkungan bahkan orang tua yang kurang mendukung. Dan juga pada masa pandemi COVID-19 ini, pelajar harus bisa lebih efektif, harus bisa lebih aktif dalam hal pengembangan bakat yang juga perlu menggunakan platform aplikasi secara online agar tidak tertinggal. Memberikan solusi untuk pelajar yang ingin mengembangkan bakatnya agar bisa berkarya, berbagi, dan bermanfaat untuk sekitarnya. Aplikasi ini hadir untuk memberikan jembatan materi tentang soft skill dan hard skill, mentor yang bisa membantu pelajar mengembangkan minat bakatnya, dan juga parenting bagi orang tua. Manfaatnya agar bisa menjadi pelajar yang hebat setelah lulus nanti dengan hard skill yang dikuasai dan juga soft skill yang harus dimiliki. Lalu ide yang keempat oleh Mbak Diana bisa dijelaskan? Ide yang keempat adalah aplikasi pelayanan bank sampah. Aplikasi pelayanan bank sampah ini belakangnya yaitu sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara maupun negara-negara maju di dunia, termasuk Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, akan tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Pada dasarnya, pengelolaan sampah difokuskan pada TPS atau tempat pengolahan sementara dan TPA, tempat pengolahan akhir yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Hal ini sebenarnya belum dalam hal penanganan sampah. Solusinya yaitu kami membuat aplikasi penukaran sampah yang dapat didaur ulang dengan koin dan dapat ditukarkan dengan e-money seperti OVO, Dana, atau yang lain. Manfaatnya yaitu mengurangi sampah plastik yang ada di bumi ini. Oke, makasih Diana. Baik, terima kasih Mbak Diana. Jadi itu adalah 4 aplikasi yang kita berikan idenya. Lalu untuk hasil diskusinya, kami memilih aplikasi pelayan restoran karena menurut kami itu aplikasi yang sangat dibutuhkan saat ini, meskipun masih banyak restoran yang membatasi pengunjung yang ada karena pandemi COVID-19 ini. Jadi kami memilih aplikasi pelayan restoran. Iya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan atau ada kritik. Ya. Baik.
Silakan semua ada yang mengajukan pertanyaan dari semua kelompok. Jadi tadi ada 5 kelompok, termasuk kelompok ke-6 sekarang. Kelompok 6 ini sesi 2 ya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, mungkin dari semua ada pertanyaan terkait yang dipresentasikan tadi. Dan mungkin mau tanya dari segi kontribusi memilih hal tersebut dilatar belakangi oleh apa, ya, tapi sudah dipresentasikan ya dari tadi semua ya. Ya mungkin sekarang ya sudah 3:23 ya, mungkin saya batasi nanti sampai jam 4 saja ya, amin, jam 4 memang. Kita jam 4 aja jadi kurang 30 menit, nah oke ya. Oke, sebelumnya saya ya tadi terima kasih untuk yang ke sesi 2. Sesi 2 ini ada 6 kelompok yang maju. Sudah mengingatkan lagi, dikumpulkan meskipun kelompok kumpulkan masing-masing mahasiswa. Meskipun filenya sama nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kumpulkan aja nanti saya nilai gitu. Kemarin yang sesi 1 sudah sebagian. Nah, yang sesi 2 ini yang dikumpulkan ada yang nggak, jadi kumpulkan semua ya. Oke. Oke, sebentar. Oke. Sebentar ya. Sebentar ya, tunggu. Nah, ini udah. Oke. Ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita sekarang masuk ke pertemuan 5 ya. Pertemuan 5. Jadi pertemuan 1 itu meringkas, terus yang kedua pertemuan 2 itu perkenalan apa itu manajemen proyek, apa itu desain dan arsitektur perangkat lunak. Terus yang pertemuan 3 itu adalah mengenai UML ya. Terus yang pertemuan 4 kemarin presentasi, habis di presentasi ya kemarin nggak apa-apa. Dan sekarang pertemuan 5 seharusnya yang ada di pertemuan 4 yaitu mempelajari membuat lebih dalam gitu ya. Seharusnya pertemuan 5 ini kalian membuat UML, tapi karena dimakan waktu presentasi ya nggak apa-apa. UML-nya di pertemuan 5 sekaligus. Nah, cara mempraktekkan. Jadi nanti tugasnya membuat UML. Oke, mungkin saya awali. Introduction to Unified Modeling Language. Jadi UML itu Unified Modeling Language ya. Nah ini learning objektifnya itu adalah student will understand about UML, student will understand about the type of UML. Nah konten, jadi
UML ini adalah satu kumpulan teknik diagram di mana menspesifikkan pembangunan secara object oriented gitu. Dan di mana nantinya ini adalah akan menjadi standar industri untuk memodelkan sistem yang berobjek oriented. Nah, itu secara kalau kita artikan gramatikal ya, jadi artikan gramatikal. Kalau umpama kita artikan secara artikulasi yang lebih baik, itu intinya adalah UML itu adalah satu set kumpulan cara membuat suatu diagram di dalam software gitu ya. Baik itu adalah state diagram, sequence diagram, use case diagram. Nah, itu berkarakterkan, diagram-diagram tersebut itu berkarakterkan object oriented system, object oriented modeling. Jadi suatu struktur teknik. Nah, ini putus-putus paling. Soalnya internet koneksi saya unstable ini. Nah, ini paling enggak ya. Jadi intinya UML itu adalah satu teknik untuk membuat suatu diagram yang berkonsep software yang mana mengacu pada model object oriented. Nah, bicara mengenai modeling, jadi mengenai modeling di sini arsitek ya atau engineer gitu akan have always used special type of drawing to help them to describe what they are designing and building. Engineer itu akan selalu membutuhkan tipe khusus, tipe spesial untuk menggambarkan, memodelkan suatu rancangan sistem softwarenya, di mana untuk membantu mereka menjelaskan apa yang dia inginkan di dalam konsep desain dan building. Building itu bisa diartikan pembentukannya, apa yang dia inginkan untuk desain modelnya dan desain pembangunan softwarenya. Nah, seperti itu. Nah, in the same way, software developer use specialized diagram to model the system that they are working on throughout the development process. Di hal yang sama, ya, software developer menggunakan spesial diagram. Oh, ini keyboard saya ini kok jadi references. Ini tadi sampai sini. Jadi mengenai modeling, jadi intinya software developer itu membutuhkan suatu diagram khusus, khususnya software khusus untuk memodelkan sistem yang mana bekerja kepada proses development. Nah, itu. Nah, prinsip diagram UML. Nah, kemarin sudah dibahas sedikit ya di bulan kedua. Nah, di sini saya lagi the principle of UML diagram. Pertama itu adalah ada model use case, model kelas, model sequence, atau kita sebut sebagai model interaction. Lalu keempat model state, ada kelima model activity, yang keenam model komponen, yang ketujuh adalah model deployment. Masing-masing ini terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan use case. Yang pertama, model use case itu view of the systemnya, how the system interact with its user. Bagaimana sistem berinteraksi dengan user. Lalu yang kedua, model kelas, yang mana elemen data di dalam sistem dan hubungan antara keduanya. Itu untuk kelas. Yang ketiga adalah model sequence, yaitu how the object interact to achieve the functionality of a use case. Bagaimana objek berinteraksi untuk mencapai fungsionality dari use case-nya. Yang keempat itu ada state. Nah, apa itu state?
how the different object of a single class behave through all the use case in which the class is involved. Bagaimana objek yang bagaimana objek yang berbeda di setiap single class itu mempunyai semua use case yang mana kelas itu pun juga termasuk dalam case tersebut. Nah, gimana ini menjelaskannya? Itu secara gramatikali artinya gitu, tapi kalau secara verbal apa secara arti itu adalah bagaimana objek yang berbeda di setiap kelas itu apa nih? Mempunyai setiap use case. Jadi bagaimana objek berbeda di setiap kelas behave through all the use case in which the class is involved. Nah, nanti ada contohnya, intinya ada objek berbeda mempunyai use case yang berbeda-beda juga gitu. Next. Lalu ada activity. Nah, activity itu adalah mengenai the sequence of activity that make up a process. The sequence of activity, ya sequence kalau kita artikan gramatically lurus ya. Tapi kalau kita artikan secara bahasa software ya proses sequence. Ya jadi aktivitas sequence yang mana membuat yang that make up a process. Yang make up itu apa? Kira-kira ya. Bukan make up ya, make up. The sequence of activity that make up a process. Activity sequence yang mana akan menjadi proses. Nah, itu ya. Menjadi lah bisa jadi. Lalu ada model of component. The different software component of the system and the dependency between them. Komponen software yang berbeda di dalam sistem dan bergantung, semua itu memiliki ketergantungan gitu, bukan bergantung. Jadi gini, komponen software yang berbeda di dalam sistem dan semua itu memiliki ketergantungan. Lalu terakhir ada deployment, the software and hardware element of the system and the physical relationship between them. Elemen software dan hardware di dalam sistem dan hubungan fisik antara keduanya, deployment. Nah, tapi biasanya yang dipakai familiar populernya itu yang berbintang ini yang biasa digunakan. Ada use case, ada kelas, ada sequence, ada activity. Itu yang paling digunakan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah nah, kita udah tahu mengenal ada konsep dari UML. Nah, course di sini itu kita pakai ada yang namanya Unified Modeling Language Using Visual Paradigm. Nah, di VA sudah saya berikan linknya, yaitu download. Nah, ini sebenarnya banyak. Nah, kemarin itu ya diskusi juga dengan Bapak Kaprodi, Pak Vidi itu. Kan karena mata kuliah kami itu saling bersinggungan. Yang mana saya itu untuk memodelkan. Lalu yang kedua adalah Pak Vidi itu yang untuk membuat program. Maksudnya Pak Vidi adalah mata kuliahnya itu adalah outputnya itu adalah program gitu ya, apa namanya kalau saya lupa itu apa nama mata kuliah Pak Vidi itu GIS, Bu. Ya, ada lagi yang mengenai perancangan proyek perangkat lunak ada nggak? Bukan. Perancangan perangkat lunak belum. Kayaknya ada tapi lupa semester berapa. Nah, itu kemarin ya. Ya berarti sudah ya, Akbar ya. Iya, itu Bar. Nah, itu jadi sebenarnya saya pun juga saya judul mata kuliah saya itu adalah perancangan dan arsitektur perangkat lunak.
Jadi di silabus itu lebih mengkhususkan mendesain dan merancang arsitektur. Jadi modelnya, strukturnya, unsur-unsurnya, apa saja yang dibutuhkan ketika kita mau membuat proyek perangkat lunak. Nah, itu mata kuliah ini. Nah, jika nanti sampai pada pertemuan sebelum UAS, sampai umpama bisa levelnya ya sampai kepada apa ya namanya itu ya, it's apa ya Allah, framework gitu ya, framework of software. Nah itu boleh lah kalau umpama sampai framework itu, nah itu jadi mungkin kita nanti kuliahnya itu sampai framework aja dulu, jadi gambaran sistemnya gitu ya. Dan juga mungkin lebih bagus nanti bisa jadi, tapi ya kita lihat nanti. Ya, nah itu jadi intinya adalah membuat model gitu ya. Nah, salah satunya yang di sini sekarang pertemuan 4-5 ini itu adalah introduction to UML ya, with visual paradigm atau introduction to visual paradigm. Itu. Nah, jadi student will be familiar with menu and component in visual paradigm. Student will be familiar with the property of component in visual paradigm. Saya yakin anak software engineering tuh meskipun ya, tapi Inggrisnya bagus kok ya. Paling nggak ngerti kan maksudku. Maksud saya nggak saya artikan, tapi kalau ini kan paham. Nah, terus juga outline-nya. Outline-nya itu pertama itu adalah step instalasi. Yang kedua menu dan komponen apa saja. Lalu yang ketiga property of component in visual paradigm. Nah sekarang sama saya juga ini, bentar ini gimana ya caranya? Gini aja. Oh sama aja ini. Nah gini ya. Jadi nah, sekarang itu silakan di-download dulu visual paradigm-nya. Jadi tadi sudah saya apa namanya itu sudah saya kopikan. Saya pun juga ini masih loading juga. Nah, pertama itu step instalasi. Di webnya itu akan ada www.visualparadigm.com. Nah ini, oh ya, menjelaskan sebenarnya tadi saya jelaskan itu kenapa saya diskusi sama Pak Vidi itu karena saya menentukan software apa gitu ya, apa yang tepat. Dan sebenarnya ada banyak software untuk membuat desain model software. Ada kalau standarnya itu ada namanya Power Designer, terus ada standarnya lagi itu apa ya, ada banyak lah, Power Designer, terus banyak lah itu. Nah itu tapi sudah ilmu baula, itu ilmu waktu saya kuliah. Nah kalau umpama ilmu baula itu diterapkan sekarang, ya nggak mumpuni. Maka dari itu kita pakai yang paling dikenal aja, paling dipakai itu. Kemarin pakai visual paradigm ini paling ya banyak yang pakai gitu ya, visual paradigm ini. Lalu, nah ini diinstal. Diinstal ya. Nah ini ya. Nah ini sebenarnya ini ya sama-sama setiap software itu kan mesti gitu ya. Ada pricing-nya gitu ya, nggak gratis gitu maksudnya. Nah kalau download itu kayaknya gede, 700 MB gitu kayaknya. Nah itu nunggu downloadan aja nanti di rumah sambil nanti ngerjakan tugas. Nah ini
kalau nunggu ini lama, bentar, saya udah download. Kita sampai jam 4 kan ya, masih 15 menit lagi. Nah, intinya ini di-download, klik gitu ya. Nah, kalau udah muncul nanti, nah ini tadi kan, nah, diklik, nah atau nanti dipilih yang Get Community Edition, free for non-commercial use. Nah, jadi kan diklik download kan, diklik download, terus diklik yang Get Community. Nah, gitu. Nah, itu yang installation step-nya. Nah, selanjutnya, sebentar. Nah, ini kita masuk ke use case diagram. Nah, ini nanti yang sekilas saja ya. Jadi, bentar kok mati. Nah, use case diagram, di sini kita lebih ke student will understand about use case diagram theory, will discover the use case diagram example. Jadi, lebih mengerti kepada teori use case diagram, terus lebih bisa mempelajari lebih dalam contoh dari use case diagram. Nah, jadi outline-nya pendahuluan, terus apa saja komponen atau simbol dalam visual paradigm, terutama di use case diagram. Terus ada case example. Jadi ingat lagi tadi, konsep UML kan tadi kan ada tabelnya tuh. Tabelnya tuh kan ada, yang pertama itu ada state, ada activity, ada sequence, ada use case. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang yang pertama, kita akan membuat UML khususnya yang use case diagram. UML yang use case diagram. Nah, nanti ada, saya sebutkan di sini ada teori dari diagram use case itu apa saja, terus ada contoh dari use case diagram. Ini outline. Nah, ini pendahuluannya. Sebentar, ini ada berapa slide ini? 14 slide. Oke, sekarang masih 4 slide. Kurang 15 menit. Oke, nutut. Jadi, pendahuluan. The use case diagram model, the use case diagram model the problem domain graphically using 4 concept. First, use case. Second, actor. Third, use case relationship. And fourth, boundary. Jadi pendahuluan, use case diagram itu memodelkan domain masalah secara grafik menggunakan 4 konsep. Memodelkan masalah ya, domain masalah secara grafik menggunakan 4 konsep. Yang pertama use case, kedua aktor, ketiga hubungan use case, yang keempat adalah pembatas, batasan atau boundary. Nah, contohnya 4 konsep tersebut itu adalah, yang pertama adalah use case ya. Use case di sini itu adalah well system. Sistem apa well itu ya? Roda. Saya pun juga kadang-kadang juga harus translate well system.
Sistem roda ya benar ya. Sistem roda. Jadi sistem roda. Jadi use case ini menganut sistem roda, di mana aktornya itu adalah administrator, aktor kedua itu adalah resepsionis. Lalu ketiga itu terdapat relationship antara use case tersebut, di mana use case relationship di sini menggabungkan activity maintain bike list, maintain customer list, handle enquiry, issue bike, and handle bike return. Dan boundary itu adalah pembatas. Jadi pembatas untuk membedakan antara mana yang aktor dan mana yang merupakan activity of use case. Jadi kalau kita bisa gambarkan di sini, ini adalah contoh use case. Ada aktornya itu berfungsi apa saja, lalu fungsi aktor itu digambarkan dengan use case relationship atau garis gitulah ya logikanya. Jadi garis itu use case relationship dan digambarkan dengan boundary di sini. Jadi pembatas, boundary. Nah, itu dulu. Ini contohnya. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Komponen or symbol. Like this, issue bike ya, tadi well system ini tadi menyangkut activity 3, 4, 5 activity ini. Nah, ini issue bike itu is a use case that describe an ellipse label with the name of the process or use case. Jadi komponen 1 itu adalah komponen use case. Nah ini digambarkan dengan simbol ellipse dengan nama dari proses atau use case. Nah ini contohnya adalah issue bike ya, issue bike. Masalah sepeda ya. Lalu yang kedua itu adalah an actor. Nah, a stick figure label with the name of the user or actor. Nah, itu. Selanjutnya adalah a use case relationship. Ini garis. Communication association, a line linking an actor to a use case to show which actor are associated with which use case. Garis yang menghubungkan aktor untuk garis yang menghubungkan aktor ke use case. Jadi resepsionis ke issue bike. Nah, gitu. Contoh. Garis menghubungkan aktor dengan use case yang mana menunjukkan aktor tersebut berhubungan apa dengan use case. Selanjutnya itu adalah a use case relationship but the type is include ya. Jadi is useful where there is a chunk of behavior that is common to several use case. Di mana itu sangat berguna ketika terdapat suatu behavior itu ciri aktivitas, bisa jadi gitu, ciri aktivitas yang that is common to several uses, that is common, yang mana sering muncul di beberapa use case. Kalau include itu is usual where there is a chunk of behavior that is common to several, muncul ketika banyak yang memakai garis tersebut di beberapa use case, nah gitu. Gitu. Nah, kurang 9 menit lagi nih. Ini masih slide 10 kayaknya. Masih slide 6 malahan. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan di 6 dari 14 ya. Lanjutkan di ini ya. Nah, nutur lah, paling enggak 8 menit. Nah, selanjutnya itu ada extend. A use case relationship extend digunakan is used
as a way of specifying significant alternative behavior in a use case. Digunakan ketika kita membutuhkan alternatif ciri aktivitas yang mana alternatif ya di use case. Nah, ketika ada aktivitas alternatif, nah fungsi extend ini digunakan. Apa itu aktivitas alternatif? Ya berarti bukan aktivitas utama gitu ya. Nah, itu extend. Nah, kalau include tadi adalah aktivitas yang sering digunakan. Include. Selanjutnya system boundary. Nah, ini boundary align around the use case to separate them from the actor and to delineate the area of interest. Sistem boundary adalah garis yang menggambarkan round itu keliling ya, mengelilingi. Align round the use case. Garis yang digambarkan dengan mengelilingi use case. Nah, itu garis yang digambarkan dengan cara mengelilingi use case ya. Jadi ini kan use case-nya isu baik. Nah, itu sistem boundary-nya itu align round. Garis yang digambarkan dengan mengelilingi use case tersebut untuk memisahkan antara mereka dari aktor dan delineate the area of interest. Delineate itu juga menggambarkan ya, jadi loh kok thank you. Keyboardnya minta dibersihkan saya ini. Nah, ini ya, intinya memisahkan antara aktor dan use case untuk menggambarkan area of interest. Ini umpamanya itu adalah area masalah sepeda. Kalau umpama itu masalah roda, nah itu bisa digambarkan dengan boundary, dipisah gitu, di garis-garis sendiri. Jadi kan dikotak-kotakkan gitu pakai boundary. Nah, the example ya kurang 6 menit. Case example. Nah, ini coba dibaca nanti ya sambil saya baca sekarang juga. Jadi saya baca dulu ya. Jadi intinya itu tadi, nah ini kan contoh tadi ya, contoh ini tadi ya. Contoh ini tadi itu dari masalah yang paragraf seperti ini. Ada permasalahan. Permasalahan itu berbentuk entah sebagai kalimat, entah pokoknya kalimat perintah atau kalimat permasalahan. Nah, seperti ini. Nah, nantinya hal itu bisa diwujudkan dengan menggunakan use case diagram seperti berikut ini. Solusi. Nah, itu sih sudah selesai kalau nah itu. Nah, intinya dibaca ya, sebentar. Saya bacakan dikit. Jadi, case example, the list below is a brief summary of the requirement for the well system that have been gathered during the requirement elicitation process. Masuk saya artikan ya. Intinya adalah, ini adalah merupakan rangkuman kelengkapan yang harus dipenuhi di dalam sistem roda, yang mana kelengkapan itu dikerjakan selama proses roda itu pun juga berjalan. Masalah itu adalah masalah umum yang have already been covered in the interview with Annie and the section following the interview. Yang mana sudah dibicarakan dengan Annie, namanya Annie. Jadi pakarnya itu yang mempunyai masalah itu Annie. Annie ini ingin memecahkan masalah fungsi-fungsi roda tadi. Jadi apa yang harus dilakukan ketika terdapat permasalahan roda tadi? Ada yang memperbaiki roda, ada yang apa aja tadi? Menulis customer list, menghandle perlengkapan. Nah, itu. This list will serve as a basis for the object-oriented development of well that is the example for this lesson. The new well system must be
First, keep a complete list of all bike that their detail, including bike number, type, size, make, model, daily charge rate, deposit. This is already on the well system. Jadi, lengkapi dulu list secara lengkap untuk semua apa baik itu sepeda dan detail lanjutnya mengenai nomor sepeda, tipe sepeda. Loh, thank you lagi. Ini error ini. Tipe roda, pembuatan, model. Nah, terus keep a record of all customer, dan their past high rate transaction. Jadi transaksi sebelumnya juga work out automatic how it match will. Aduh, ini keyboard. Gini aja, saya pakai gini aja ya. Intinya adalah dia ingin kasusnya itu terdapat fungsi-fungsi. Yang pertama adalah fungsi untuk menulis tipe-tipe dan sebagainya di sini, terus juga menulis detail of all customer, terus juga menulis biaya untuk memperbaiki sepeda selama beberapa hari. Dan ini sebagai banyaknya ini sampai pada provide the mean to record extra detail about specialist. Baik, ya memerlukan rekod yang ekstra, rekod ekstra detail tentang sepeda yang spesial. Spesialis bike. Tentang spesialis bike ya, spesialis sepeda. Intinya inilah intinya tugasnya. Nah, hal itu kita bisa gambarkan. Berarti kita harus punya dua aktor, administrator yang pertama tadi untuk melist bike, maintain bike list. Yang kedua adalah maintain customer list, ya kan? Tadi yang permasalahan 1-2 tadi kan keep a complete list of a bike if a customer for a higher transaction. Nah, itu dia adalah bike list and maintain customer list. Terus juga resepsionis to handle inquiry, resepsionis issue bike, and resepsionis handle bike return. Nah, ini solusi yang kedua. Nah, itu tadi ada banyak lagi di bawahnya itu bisa pakai sistem include. Sistem include yang mana adalah paling banyak dicari gitu ya, include. Terus ada exclude atau extend. Itu adalah handle bike return, tambahan, alternatif. Ya. Nah, ini solusi. Use case is issue bike, aktor resepsionis udah jam 4 ya. Sebentar, tinggal dikit lagi. Use case itu issue bike, aktornya adalah resepsionis, goalnya to hire out a bike. Nah, to hire out a bike. Tadi salah satunya yang untuk apa tadi? Resepsionis ya. Hire out a bike berarti itu adalah di sini ya. Prinsip sini ya. Galongannya sinilah handle bike. Overview. When a customer come into the shop, they choose a bike to hire. The reseller look up the bike on the system and tell the customer how much it will cost to hire the bike to a specified period. Ini intinya adalah penjelasan apa jalannya. Resepsionis ini bagaimana nanti dia akan menjalankan tugasnya, yaitu ketika customer datang. Oh, ini enaknya gini. Ketika customer datang ke toko, yang mana mereka akan memilih sepeda untuk dipilih, gitu ya. Resepsionis akan mencari bike on the system and berkata pada customer bagaimana berapa biayanya untuk bisa dibayarkan dan ini saya kira N loh. How much it will cost to hire the bike for a specific period. Jadi dia nyicil gitu intinya. The customer pay it issue with a receipt then leave with the bike. Setelah itu, bila mana dia membayar cash, the customer akan membayar is issue with a receipt dan meninggalkan suatu nota
kemudian meninggalkan toko tersebut dengan membawa sepeda tersebut. Nah, itu jadi cross reference etika. Nah, ini bisa jadi adalah lembaran use case tadi itu. Terus juga typical course of event, actor action, the customer choose a bag. Nah, ini jalannya sampai dia print a receipt, ini jalannya ini menjelaskan solusi ini. Nah, ini gampang kan ya, the customer choose a bag, the reception case in the bag, number, terus, nah bedanya itu ada actor action, ada sistem respon. Yang pertama adalah yang dilakukan aktor, itu aktornya kan ada dua, customer and receptionist and administrator. Nah, bisa ditambah lagi sebenarnya di sini adalah aktornya customer ya. Customer choose a bag. The receptionist key in the bag number. Terus display the bag detail including the daily hire rate and deposit. Jadi tadi resepsionis itu mencari di dalam komputer. Nah, sistem itu merespon. Nah, respon dari komputer itu adalah menunjukkan detail dari sepeda termasuk ini ya Pak, biaya. Bentar. Ini sepertinya untuk peminjaman sepeda, bukan untuk membeli ya. To hire out itu merekrut, menyewakan ya. Ya, dari tadi saya bilangnya beli ya, bukan. Jadi itu tadi sistem adalah untuk sistem to hire out a bike itu adalah untuk menyewa sepeda. Jadi ini maksudnya for a special, bukan menyicil, tapi menyewa sepeda di periode tertentu, entah 1 jam, 2 jam, nah gitu. Jadi the customer choose a bike, the receptionist key in the bike number, terus sistemnya merespon, display the bike detail and the daily hire rate and deposit. Terus setelah itu customer special line of hire. Nah, terusnya receptionist key this in. Nah, ini dia merespon komputernya display total hire cost. Jadi kan tadi customernya memilih berapa waktu yang akan dia pilih, mau menyewa berapa waktu, length of hire-nya berapa. Nah, setelah itu menyetujui ya dari tester, terus menyetujui, terus reserve in the customer detail, display customer detail, customer paid the total cost. Setelah itu receptionist record amount paid, and the last is print a receipt, memprint notanya. Nah, alternative course is the customer detail are already in the system, so the receptionist need only to key in identifier and the system will display the customer detail. Jadi action alternatifnya itu adalah detail dari customer itu sudah di dalam sistem, so jadi receptionist hanya butuh key identifier dan sistem akan menampilkan detail customer tersebut. Jadi nggak usah menginputkan lagi. Jadi alternatif course-nya dia umpama ada pengembalian, jadi resepsionisnya cuma menginputkan key identifier yang sudah di terus print di resep tadi. Terus step 7 until 12. Nah itu, jadi tadi step 8 sama 9 tuh nggak usah diulang, jadi ini bisa hanya mendisplaykan. Terus step 7 sampai 12 itu the customer may not be happy with the price and may terminate the transaction. Alternative course itu adalah bisa saja tidak dilakukan karena dia tidak puas dengan harganya. Jadi dia akan membatalkan ketika setelah mendisplay total hair cost sudah batal, jadi aktivitasnya cuma sampai 6. Oke, nah, ini reference. Oke, thank you. Lebih 6 menit. Nah, sampai situ dulu. Itu contoh dari use case diagram. Nah, yang lain, nah, mungkin apa ya? Gimana ini enaknya? Nah, mungkin gini aja dulu. Tadi kan presentasi mengenai ide, ya kan? Ide dari masing-masing
ya tadi sudah dipilih satu ide yang memang sudah benar-benar dibutuhkan saat ini. Contohnya tadi yang presentasi terakhir itu